Persoalan dampak keberadaan ternak babi tepatnya di Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang akankah berakhir dan ada sebuah solusi? Tentunya menunggu kebijakan-kebijakan dari pemerintah setempat. Saat dikonfirmasi terkait hal ini kepada Camat Bantur Bayu Jatmiko, STP, beliau telah menyampaikan melaksanakan sosialisasi ke peternak bulan depan, karena pelaksanaan ini bersumber dari dana desa. Untuk pelaksanaan sosialisasi maka butuh proses administrasi pengajuan dan perencanaan. Kecamatan Bantur memfasilitasi temuan-temuan UPD terkait juga memfasilitasi pemerintah Desa Wonorejo terdiri dari Satpol Dinas Perizinan, Dinkes Dinas Kesehatan dan Peternakan. Pemirsa sekalian, pada hari ini, hari Rabu tanggal 26 Maret 2025, Muspika Kecamatan Bantur memfasilitasi pertemuan UPD terkait. Ini juga difasilitasi oleh pemerintah Desa Wonorejo. UPD terkait itu antara lain ya mulai dari Satpol, kemudian perizinan, Dinkes, kesehatan hewan dan peternakan, kemudian LH dan lain-lain. Kami tadi juga sudah ke 3 lokasi secara sampling, karena kenyataannya dari data ada sekitar 30 peternak, juga sekitar 2.800 ternak. Kami turun ini karena menindaklanjuti dari informasi aduan masyarakat kepada media, yang intinya kami ini bersifat netral, artinya ya tidak serta-merta menyalahkan peternak. Kita lihat nyatanya di lokasi, mereka punya apa, mereka sudah berbuat apa, kekurangannya apa, ini kita rekam. Nah, nanti kita tetap fasilitasi melalui dana desa di Desa Wonorejo. Kita akan undang seluruh peternak, mungkin setelah Lebaran kita sosialisasikan, kemudian kita pahamkan aturannya. Pengolahan limbahnya, artinya masih tradisional, bukan atau belum seperti peternak milenial yang diaker aturannya, paham cara memeliharanya, kemudian cara imbalnya, manajemen imbal limbah sampahnya, sampah kotorannya itu. Nah, itu kan kalau memang setiap peternak itu tahu semua hal, kemudian memperlakukan ternaknya sedemikian rupa, saya yakin dampaknya akan kecil. Baunya ya kecil, ya tetap bau, cuma kecil. Kemudian limbahnya berdampak tapi kecil. Nah, ini kan tidak, masih tradisional, masih manual lah. Diberikan jalan keluar oleh pemerintah nanti. Jadi kita fasilitasi dulu sementara, ya izinnya dulu. Aturannya kita paksa dulu, ya, itu harus punya IPAL, harus terolah. Ini kan ibaratnya dari 10, ini kan masih di angka 2. Tahap ini akan panjang. 20% masih Ya, secara 20% harus dipahamkan dulu lah. Kita nggak bisa serta-merta kemudian digasak, disikat. Karena mau tidak mau ini mata pencarian warga negara Indonesia. Meskipun punya dampak loh, dia bertahan hidupnya dengan memelihara itu. Nah, kita nggak melarang itu, cuma ya ikut aturan. maksudnya baik, tapi Maksudnya dia kan mata pencarian yang halal, nih tidak mencuri, tidak merampok, tidak narkoba. Tapi dampaknya ini loh yang harus kita minimalisir. terima kasih. Lingkungan masyarakat. Dengan adanya seperti ini, sekali lagi kami selaku Puskesmas Tenaga Kesehatan yang ada di Puskesmas Bantur ini adalah memberikan promotif dan preventif sejauh mana dampak dari limbah ini terhadap kesehatan, baik itu terhadap individu, keluarga dan lingkungan. Ini adalah juga sehingga penata laksanaan di dalam bagaimana cara beternak yang sehat ini harus kita duduk bersama sinergitas dengan beberapa dinas. Salah satunya adalah dinas lingkungan hidup, dinas peternakan, dan perizinan sebenarnya. Karena bagaimanapun juga ada aturan-aturan regulasi yang harus dipatuhi oleh seorang peternak agar tidak akan menjadikan suatu dampak terhadap lingkungan yang akan berpengaruh terhadap kesehatan. Jadi pada intinya kami di sini adalah menyoroti bagaimana dampak lingkungan yang ditimbulkan dari limbah yang tidak tertangani dengan baik, terutama terhadap timbulnya dan munculnya kasus penyakit, yaitu dari munculnya bakteri coli sebenarnya. Meskipun dalam kurun waktu ini penyebab dari limbah itu belum ada peningkatan dalam prevalensi peningkatan kasus penyakit.